panas ya. Nah, sebelum udah baca doa belum? Belum. Baca doa dulu ya, dipimpin sama KM-nya. Siapa KM-nya? Nina ya? Oh, Nina, silakan pimpin doa. Sebelum kegiatan belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah baca Quran? Belum. Dibuka dulu Al-Qurannya, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 8 ya. Dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Gantikan oleh Ibu siapa? Kemarin Ibu tidak masuk. Sama Bu siapa? Ibu Tina. Oh, Ibu Tina. Belajar apa kemarin sih sama Ibu Tina? Malaikat. Nah, maaf banget kemarin Ibu nggak hadir karena ada acara, jadi Ibu minta digantikan sama Ibu Tina. Dan kemarin bahasnya tentang apa tadi? Malaikat ya. Nah, tugasnya kemarin sama Ibu udah dikasih tugas, udah dikerjain? Udah. Bagus. Nah, sekarang Ibu akan bahas dulu, akan review dulu yang kemarin yang sama Ibu Tina tentang malaikat ya. Malaikat ada berapa? 10. Ada 10. Yang pertama malaikat Jibril. tugasnya Menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail. Tugasnya Mengatur tugas. ya, mengatur rezeki sama mengatur hujan bisa ya. Terus yang ketiga kan malaikat yang wajib diketahui. 1. Jibril menyapai wahyu. 2. Mikail pengatur hujan. 3. Israfil peniup sangkakala. 4. Israil pencabut nyawa. 5. Mungkar dan 6 nakir pemeriksa di alam kubur. 7. Raqib pencatat amal baik. 8. Atid pencatat amal buruk. 9. Malik penjaga neraka. 10. Ridwan penjaga surga. Itulah malaikat yang wajib diketahui. Nah, Ibu absen dulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa aja? Siapa aja yang tidak hadir? Apa hadir semua? Ada yang sakit nggak? Ada. Siapa yang sakit? Rita. Minta sakit ya, semoga diberi kesembuhan ya. Nah, sekarang hari ini kita masuk kepada bab tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, tentang jujur ya. Nah, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian, apa kalian sudah jujur? Belum ya. Kenapa sih yang membuat kalian gak mau jujur? Takut ya, pasti takut dimarahin gitu. Terus jangan ya siapin dulu
Lanjut ke pengertian. Lalu, dalam bahasa Arab, jujur itu adalah semakna dengan asidku. Atau sidik ya. Sidik, yang artinya apa? Jujur. Benar. Nah, lawan kata dari jujur dan benar itu adalah dusta. Bahasa Arabnya yang sering disebut itu adalah al-kadzibu. Nah, kalau secara istilah itu, asidku itu bermakna sebagai kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Terus yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Terus yang ketiga ada ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Jadi, jujur itu intinya sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, secara benar dan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak dikurang-kurangkan gitu. Udah ditulis semuanya? Udah. Ibu ambil penghapus dulu ya. Udah ditulis ya. Nah, terus selanjutnya ada sifat jujur. Sifat jujur itu menurut Imam Al-Ghazali ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan dulu. Perkataan. Terus yang ketiga apa? Jujur dalam perbuatan. Nah, jujur dalam niat itu adalah tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jujur dalam perkataan yaitu kesesuaian berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi ketika ngomongnya A, maka harus nyampainya juga A ya, jangan beritanya A tapi nyampainya B, jangan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada jujur dalam perbuatan. Nah, jujur dalam perbuatan ini seperti beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya. Jadi sifat jujur ada 3 ya, diingat-ingat. Lalu di sini ada ciri perilaku jujur. Nah, ciri perilaku jujur itu yang pertama berkata terus terang, yang kedua berbuat sesuai aturan, yang ketiga berani meminta maaf, yang keempat berani mengakui kesalahan. Nah, itulah ciri dari berperilaku jujur. Lalu ada berperilaku jujur ada di Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ada. Nah, dibaca dulu. Pakai ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada abil qist wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, artinya boleh dibaca oleh siapa? Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil,
Berilaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah karena Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, terus ada juga di surat At-Taubah ayat 119 ada ya, dibaca. Kita ulang lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, di situ ada hadisnya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ada nggak di bukanya? Nah, ini ya, boleh dibaca artinya aja. Apanya siapa? Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat. Yang benar ya. Dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan Jangan sambil ketawa ya bacanya. hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi itu dia Al-Quran dan hadis tentang berperilaku jujur. Nah, sekarang masuk kepada manfaat perilaku jujur ya. Nah, yang pertama itu hati kita menjadi tenang. Apabila kita bohong, hatinya tenang nggak? Enggak ya, pasti gelisah. Kalau misalkan kita tenang, berarti kita sudah jujur gitu. Yang kedua, mendapatkan keberkahan dalam usaha. Misalkan sedang ujian nih, lagi ujian, terus berusaha untuk tidak mencontek. Nah, itu tuh udah ke dalam jujur karena udah usaha gitu ya. Terus yang ketiga, mendapat pahala. Ketika kita berperilaku jujur, maka akan mendapatkan pahala. Kalau kita bohong, dapatnya apa? Dosa. Nah, selanjutnya ada selamat dari bahaya. Maksudnya, orang yang awalnya jujur walaupun terasa berat, pada akhirnya bakalan selamat dari bahaya, karena ketika kita berbohong bakalan menimbulkan kebohongan-kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Nah, terus yang selanjutnya dijamin masuk surga. Orang yang jujur, orang yang berperilaku jujur akan dijaminkan oleh Allah masuk ke surga. Nah, kalau orang yang bohong masuknya kemana? Neraka. Nah, terus yang terakhir ada dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta disenangi oleh manusia. Karena sifat jujur merupakan hal yang dicintai, tentunya manusia juga bakalan senang dengan kejujuran ya, betul? Nah, terus jujur ada hikmahnya enggak? Ada. Nah, ada positifnya enggak? Ada. Nah, kalau bohong sisi negatifnya ada enggak? Ada. Kalau bohong sisi negatifnya apa? Dijauhi teman ya, dapat dosa juga, terus nggak dipercaya sama teman-teman gitu. Lalu kita masuk ke ada pertanyaan dulu sampai sini? Enggak. Kita lanjut ya ke hikmah jujur. Hikmah jujur itu ada 3. Yang pertama, bagi diri sendiri. Yang kedua, bagi orang lain. Dan yang ketiga, bagi masyarakat. Nah, kalau contoh dari bagi diri sendiri itu kayak gimana sih? Nah, ketika kita jujur, maka kita akan semakin dipercaya oleh orang lain. Nah, ketika jujur juga, maka orang lain itu akan percaya sama kita dan akan menghargai kita ya. Lanjut ke bagi orang lain. Hikmah perilaku jujur bagi orang lain itu, ketika kita jujur, maka jujur ke orang lain gitu ya, maka
maka orang lain tuh akan suka sama kita, terus bakalan nyaman orang itu sama kita karena kita jujur gitu. Terus yang ketiga bagi masyarakat. Kalau bagi masyarakat itu semakin terwujudnya tujuan bangsa dan negara, terus terwujudnya juga keadilan yang sebenarnya dan terpenuhinya hak kaum duafa gitu. Nah, ibu bakalan bagi tugas buat kalian nanti ke depan ya satu-satu. Cari tentang menerapkan perilaku jujur dalam sehari-hari kayak gimana. Nanti ibu suruh ke depan ya. Bagi kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nanti ke depan seorang-seorang. Perwakilan kelompoknya aja. Ada ketemu? Ketemu nggak? Ini aja udah. Udah semuanya? Belum. Ditunggu sampai jam 15 menit ya, cukup. Ya, 15 menit aja. Diskusiin dulu sama teman-temannya. Sok ya, ibu tungguin 15 menit. Sebentar lagi. Udah beres belum? Belum. Belum. Sok diskusiin lagi nanti. Ini ya. Oh iya. Nah, sama aja. Udah? Udah. Sok sekarang ke depan perwakilannya. Sok ke depan. Baca. Ya, baca. Bawa aja bukunya. Yang pertama ada apa? Meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Yang kedua. Tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Yang ketiga. Mengembalikan uang sisa belanjaan meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Yang keempat. Melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang kelima. Tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Yang keenam. Mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Yang ketujuh. Mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Yang kedelapan. Memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Yang kesembilan. Tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Yang kesepuluh. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Udah? Udah. Oh ya. Boleh duduk. Nah, ya jadi itu beberapa contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya masih banyak perilaku jujur yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Bisa kita aplikasikan di kehidupan yang nyata ya. Sudah paham sampai sini? Sudah. Udah dicatat ya? Ada pertanyaan nggak? Enggak. Oke, minggu depan siap ulangan ya. Nah, bentar.
minggu depan kita akan membahas tentang ibadah haji, wakaf, sama zakat ya gitu. Jadi udah paham sampai sini? Sudah. Paham ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah mengikuti pelajaran. Kita ketemu lagi di minggu depan. Siap ulangan ya? Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.